Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin tuntaskan ya uji oli Eni IPACE 20W50 oli PCMU dari Eni. Dari sisi bahan nggak termasuk parah lah ya. Jadi olinya masih termasuk yang rata-rata ya kemampuannya ya. Karena mungkin ini untuk oli mobil ya mestinya lebih tahan lah ya. Karena setiap pindah hari, sekarang sudah hari ketiga, itu olinya sudah halus lagi. Maaf, kalau sudah besoknya ini olinya selalu halus lagi. Jadi tadi penulis berangkat dari kantor, suara mesin jadi halus lagi. Jadi ini sifatnya kayak oli Mesran, kayak oli Prima XP, kayak oli Enduro juga ya. Yang artinya dibanding oli Pertamina nggak buruk kemampuannya. RPM rendah oli ini juga halus, kayaknya kebantu aditif. Kalau habis dipakai ngebut halus juga. Cuma ya itu tadi, karena masih di bawahnya masih sekelas dengan Mesran Super ya, maksud penulis, bukan Mesran SI40, dengan Mesran Super yang sama-sama 20W50. Olinya kalau habis dipakai agak jauhan gitu jadi makin encer kalau di motor. Jadi olinya cepet jadi encer problemnya. Bahan olinya termasuk kuat, tapi mungkin aditifnya yang bikin olinya cepet encer. Aditifnya sendiri termasuk yang cukup lengkap karena halus atas bawah kencangnya, jadi aditifnya termasuk oke. Ya masalahnya kalau dipakai di motor ya itu tadi ya, kalau dipakai ngebut terutama ya, kalau dipakai kalem mungkin bakal lebih awet oli Eni. Nggak terlalu buruk, tapi aditifnya oke. Untuk harga yang 47.000 di bawah 50.000 itu sudah oke. Sudah sama lah kayak oli 100 ribuan modul multi power, mendekati lah walau nggak terlalu dekat nemen. Cuma ya cepet jadi encernya itu yang jadi masalah. Mungkin sama modul multi power lebih stabil modul multi power dibanding Mesran Super, mirip-mirip lah. Sekarang pemakaiannya 125 km, sudah sama dengan pemakaiannya Mesran Super. Ini tentu suara sudah lebih halus daripada ketika kemarin sebelum dicampuri minyak goreng camar dan Dianas canola ya. Ini sudah lebih halus. Kenapa kok halus ya? Yang depan, yang terutama bagian depan itu yang jadi lebih halus. Sebelumnya nggak sehalus ini. Yang kedengaran sekarang suara gesekan silinder dan piston ya. Tapi itu juga minim karena terbantu aditif dan juga terbantu minyak goreng. Termasuk minim. Kalau dipakai agak lama jadi kayak halus juga gitu ya. Ini suaranya lebih halus dari motor lain ya. Nanti sebentar lagi ini ada motor lewat, mungkin bisa kedengaran. Ya terdengar ya, masih ada agak lebih halus lah ya, walau nggak bisa dibilang halus sekali. Tapi mungkin ini sekarang nanti besok penulis ganti oli ya. Penulis sebenarnya di rumah ada Mediterranean SX sama
Preston ya, tapi penulis kok kepikiran anu aja wis, mau coba Valvoline XLD. Sudah lama ngempet pingin nyoba tapi kok nggak sempat. Jadi penulis bakal coba Valvoline XLD saja ya, moga-moga puas. Karena dulu oli penulis yang paling awet, paling lama itu setelah Castrol GPS lenyap dari peredaran itu ya Valvoline XLD. Semoga olinya itu bisa awet juga ya. Nanti moga-moga bisa jadi seperti Silcool ini, Bardahel dan Repsol, bisa jadi rekomendasi. Oh ya, untuk Silcool ini penulis agak ragu ya, karena motor penulis ini performanya turun ya ketika anak bawa motornya pakai oli Silcool ini, dan nggak pernah naik lagi performanya. Ya wes gitu aja, teruskan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis drain oli Eni ya. Terus untuk gantinya dibuka. Selalu ya kalau merek terkenal itu seringnya nggak ada logonya atau hologramnya ditutupnya. Kalau yang merek-merek murah seringnya ada. Ya wis lah, wis ini olinya. Terus ya wes, ini perlu selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang penulis sudah pakai oli Valvoline 20W50. Dulu oli favorit penulis setelah Castrol GPS habis adalah Valvoline 20W50. Cukup lama penulis pakai Valvoline 20W50, mungkin 2 tahunan mungkin ya, karena olinya awet. Penulis kadang ganti 6 bulan, kadang ganti ya antara 3 sampai 6 bulan, kadang 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Dan padahal jarak penulis kerja itu kira-kira kalau sebulan ya 1100 km lah.
Jadi saat itu pakai 6 bulan ya 6.600 gitu. Ya karena lama ya, akhirnya sampai valve olinya habis, bingung sudah mau pakai oli apa. Valve oli itu sempat menghilang ya, sempat nggak ada. Terus akhirnya sejak ada online jadi muncul lagi lewat lapak resminya Valvoline ya. Dulu ada Valvoline Jakarta, tapi terus nggak tahu menghilang kenapa. Penulis belinya kalau nggak salah ini bukan di lapak resmi ya, kalau nggak salah ya. Entah sekarang masih ada lapak resmi Valvoline atau enggak. Tapi dulu penulis pernah lihat Valvoline punya lapak resmi di Tokopedia. Entah mengapa tutup ya, importir resmi mungkin ya. Karena Valvoline sendiri kayaknya nggak dibuat di Indonesia, tapi impornya mungkin dari Singapura. Jadi oli yang menulis sekarang pakai ini impor Singapura, jadi buatannya buatan Singapura, tapi harga termasuk terjangkau, nggak sampai mahal-mahal banget ya. Tapi saya nanti bandingkan dengan produk impor lain ya. Produk impor lain apa ya? Soalnya yang produk impor lain itu dari lapak yang murah emang ya. Ya wis lah, nggak peduli harga. Olinya penulis sudah uji alir, malah lebih encer ya kayaknya ya dari Mesran SA40. Walau kalau di jalan gini masih belum ketahuan ya. Ini penulis kalau habis ganti oli gini kan biasanya jalan nyantai dulu untuk uji halusnya di RPM berapa. Yang jelas di uji alir termasuk encer ya, lebih encer dari Mesran Super. Tadi itu yang kental cuma yang Prestone. Terus melakukan uji panggang juga. Di uji panggang yang rusak duluan kayaknya Prestone kalau nggak salah ingat. Sementara itu Valvoline ini sifatnya mirip-mirip Mesran SA40. Jadi dari sisi kemampuan kayaknya setara dengan Mesran SA40, walau kekentalannya lebih encer. Terus untuk lain-lain kayak botol tanda keaslian nggak tahu ya yang mana ya, pokoknya tutup ketok asli gitu ya. Valvoline XLD sendiri oli langka ya, rasanya nggak dipalsu ya, karena oli yang dipalsu itu biasanya oli populer kayak oli Federal, oli AHM, oli Yamalup. Walau olinya kurang baik, tapi karena orang-orang itu nuruti pabrikan, nuruti rekomendasi ya, makanya populer ya. Sayang ya, karena mereka yang ngomong gitu biasanya karena nggak pernah membandingkan dengan oli lain. Bukan soal harga, karena harga termasuk yang mahal juga kalau oli rekomendasi. Terus apa lagi, penulis sebenarnya direkomendasikan pakai yang 10W40, tapi ya karena motor penulis cocoknya 20W50 ya penulis cari yang 20W50. Apa mana udah tuh botolnya 1 liter ya. Dan impresinya untuk sementara ini adalah
oli ini licin ya untuk RPM bawah. Suara RPM rendah walau enggak sangat-sangat halus sekali ya, enggak istimewa sekali itu ya, tapi sudah termasuk halus ya. Oh iya, penulis lupa soal bahan oli. Penulis curiga ini bahan olinya bahan oli daur ulang. Kenapa begitu? Karena warna ini cenderung bening ya, warnanya beningnya kayak oli-oli daur ulang yang apa, Preston juga warnanya juga bening tuh. Dibanding Mesran ya beda jauh, warna Mesran lebih kuning, lebih gelap gitu, entah kalau pewarna. Tapi yang jelas kalau oli bening itu penulis asosiasikan dengan oli daur ulang. Kayak olinya Win itu bening, olinya Eni itu bening. Dua-duanya pasti dari bahan daur ulang. Oli bening lain adalah oli Win, oli mana? Lupa. Oh ya, Bus Sinexo itu bening. Ini secara bahan oli ataupun aditif lebih halus ya daripada oli-oli kebanyakan ya. Ini olinya oli diesel XLD, extra long distance. Jadi fokusnya mungkin ya untuk fleet ya. Tapi unik juga ya, oli fleet itu biasanya 15W 40, tapi ini 20W 50 ya, unik lah. Penulis samakan dengan Castrol GTX ya, mungkin penulis bakal bandingkan dengan Castrol GTX, tapi Castrol GTX untuk mesin bensin bagusnya, walau ada API dieselnya kalau nggak salah. Jadi untuk penggunaannya, peruntukannya ini oli diesel. Kalau oli diesel biasanya pabrikan nggak main-main. Kalau Castrol GTX itu terkenal ya, dulu terkenal. Kenapa? Ya karena bahannya bahan oli grup 1. Dia daya tahannya bagus, olinya kuat dibanding bahan oli grup lain, dan tentu lebih licin. Apa lagi ya? Yang jelas selama penulis pakai ini masih benar-benar halus ya. Remnya masih pakem. Masih pakem remnya. Ini sekarang menulis pakai kencang ini rasanya licin ya, halus. Jadi kecepatan tinggi juga terasa licin. Ini lepas gas juga licin. Jadi untuk sementara olinya ini bagus. Harusnya penulis uji dulu ya. Penulis puter ya, puter sekali untuk RPM untuk kecepatan tinggi. Kali biasanya oli-oli yang lain-lain penulis perlakukan seperti itu juga. Jika pakai RPM tinggi agak lama terus, biar lebih fair lah ya. Karena yang kemarin juga penulis geber. Ya nantilah penulis tambahkan lagi. Yang jelas ini masih dalam kondisi memuaskan. Nanti penulis teruskan setelah macet-macet.
Ya, jadi hasil dari hari pertama pakai oli Valvoline 20W50 ini memuaskan ya. Impresinya jauh lebih baik daripada oli Eni kemarin. Atas bawah halus ya, halus banget. Terus penulis juga baru sadar bahwa getaran mesin jadi minim ya dibanding kemarin. Mungkin ya kemarin karena oli Eninya sudah mulai rusak ya. Tapi ini getaran jadi minim ya. Walaupun penulis coba rasakan rasanya kok minim getarannya ya. Agak aneh. Ya dibanding dengan ketika dulu olinya masih Yamaha, waduh lah jauh ya. Kebanyakan oli itu emang jauh lebih baik daripada oli Yamaha. Getaran mesin terutama ya, kerasa. Dulu kalau sandar tengah ya di gaspol setempat, hasilnya apa? Geter gak karu-karuan, dashboard ini geter. Terus apa jenenge, ya depan-depan ini. Kalau sekarang enggak sih, coba sandar tengah terus player. Iya ya. Sekarang ini kalau di player setempat getarannya nggak separah dulu. Getarannya cuma sebentar gitu ya, nggak sampai parah kayak dulu ya. Ya entah lagi apa, karena kompresinya sudah mulai bocor ya, karena performa sudah turun. Tapi anehnya performa bocor terjadi 2 kali. Yang pertama ketika pakai Yamaha dulu itu, yang kedua itu kayaknya pakai silkul ini, entah mengapa ya, kok perasaan silkul ini mengurangi performa. Penulis setelah pakai silkul ini belum pakai satu lagi ya, satu SGR lagi, tapi penulis pingin coba pakai satu SGR lagi ya, entah kapan. Ya pinginnya sih kalau nanti olinya sudah buruk ya, kembali lagi ke oli Valvoline-nya. Sekarang ini enggak terasa banyak penurunan performa, walau tadi sempat ada asak-asak juga, tapi kayaknya suara asak-asak itu sudah sama seperti ketika berangkat. Kalau bahan oli, penulis menduga Valvoline yang SLD 20W50 ini ada oli grup 1 nya kayaknya ya. Soalnya kalau grup 2 aja nggak mungkin bisa sehalus ini, atau mungkin terpakai ester, nggak tahu lagi lah. Yang jelas oli extra long distance atau apa, long drain atau apalah. Jadi oli yang dirancang untuk durability kalau dipakai di truk. Kalau truk ya tentu RPM rendah, lama gitu ya. RPM mungkin ya 2500 gitu ya, atau 2000 RPM, lama gitu kan. Kalau di Amerika sana jalannya tunggu gitu ya. Nah ini olinya ternyata secara shear stability lumayan ya, tapi tentu lebih yakin kalau besok atau pulang nanti dilihat sampai rumah gimana. Tapi impresi pertama ini oke. Aditif atas bawah oke, RPM atas RPM bawah oke. Sorry, kok RPM atas RPM bawah, dipakai pelan dipakai kencang halus.
tadi penulis jalan di atas 90 rasanya kok makin licin gitu ya. Mungkin ada MODTC, mungkin soalnya penulis nggak lihat spesifikasi.